Jadi yang kedua, dan kita percaya hari ini luar biasa, amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Poin 1 minggu lalu kita sudah melihat tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada orang percaya di tempat ini? Amin. Yang kedua yaitu tolak kemustahilan dengan berajar. Amin saudaraku, haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kita sudah mulai belajar bagaimana kita menempatkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sesungguhnya kalau kita belajar, kita harus menepatinya, amin. Hari ini firman Tuhan kita yang ketiga, poin yang ketiga yaitu air menjadi anggur, amin. Tuhan bekerja dengan perkataannya, manusia memakai logikanya. Itu sebabnya kita perlu mendengar firman Tuhan, amin. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, saudaraku. Kita membuka kitab kita Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Amin. Amin. Haleluya. Saya akan baca ayat ganjil, saudara baca genap perkawinan di Kana. Sama-sama kuat, keras dan tegas. 1, 2, 3 ya. Saya mulai. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Amin, saudara. Yesus dan muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara, kata Yesus kepadanya, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Saudara, di situ ada orang pelayan yang disediakan untuk pasukan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 kuyup. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, lalu Yesus kepada mereka, sekarang celuplah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Saudara, dan berkata kepadanya, setiap orang meninggalkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang telah minum, barulah yang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sama-sama saudaraku, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya percaya cerita perkawinan di Kana atau air menjadi anggur ini, tentunya semuanya saudara-saudara, Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya, bukan hanya hari ini saja. Amin. Saudaraku, tapi saya yakin mungkin juga ini cerita di sekolah minggu. Amin, saudara. Haleluya. Ya. Tetapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita itu sanggup melakukan apa saja. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ada banyak perkara di dalam hidup kita begitu pahit. Percayalah akan firman Tuhan bahwa Tuhan bisa mengubah yang pahit jadi manis. Amin. Saudara percaya? Amin. Katakan saya percaya ya Tuhan. Percayalah akan firman Tuhan, maka dijadikan bagi kita. Amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kalau kita terus membaca Alkitab dan mendengar firman Tuhan, maka semakin banyak kita mengenal dan mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tuhan. Itu semuanya ajaib. Hal-hal di mana memang tidak masuk akal atau tidak bisa dihafal oleh logika manusia. Seperti pesta perkawinan yang ada
ada di kota Kana ini, mereka punya masalah, yaitu di pertengahan pesta itu anggur untuk diminum di pesta itu sudah habis, dan Ibu Yesus memberitahukannya kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus menjawabnya waktunya belum tiba. Inilah mujizat pertama yang akan Tuhan Yesus lakukan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus hadir di situ? Tentunya saudaraku, karena Alkitab menuliskan bersama dengan murid-muridnya. Amin. Perkawinan pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya juga diundang juga ke perkawinan itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kalau dalam satu pertemuan Yesus dihadirkan, maka ada mujizat. Kalau hari ini kita ada di tempat ini dalam pertemuan ibadah kita memberitakan firman, berarti Yesus ada di sini. Amin. Haleluya. Maka kalau kita percaya akan firman itu, mujizat terjadi bagi kita. Saudara percaya? Katakan, saya percaya ya Tuhan. Jadilah kepada saudara seperti yang saudara percayai. Sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita, percayalah akan firman Tuhan. Di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Amin. Kalau di tempat ini ada Yesus, berarti di tempat ini juga pasti ada mujizat. Amin. Siapa saudara yang membutuhkan mujizat, percayailah bahwa hari ini ia akan menjadikan mujizat dalam hidup saudara. Mujizat apa saja yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Karena di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang penuh dengan mujizat. Perkawinan di Kana, tanda pertama mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Tuhan menunggu waktu yang tepat. Haleluya. Puji Tuhan, undangan yang satu ini luar biasa. Masalah yang terjadi tengah pesta bisa diselesaikan. Kenapa? Ada Yesus di sana. Amin. Ada Yesus di situ. Masalah saudara pasti bisa diselesaikan. Ada Yesus dalam hidup kita. Ada Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Amin, saudaraku. Ayat 1-4 ini mengatakan, ketika mereka kekurangan anggur, ayat 3, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ada waktu Tuhan. Firman Tuhan dalam pengkhotbah berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan saat itu adalah waktu yang tepat, di mana mereka semua membutuhkan satu mujizat. Amin, saudaraku. Mereka, orang-orang yang hadir di pesta itu, hendak minum karena kebiasaannya pada waktu itu, saudaraku. Kalau ada pesta sebagai tanda kehormatan, mereka disuguhi dengan minuman anggur. Tentunya minuman anggur yang dimaksudkan di sini bukan yang memabukkan. Amin, saudara. Karena Yesus ada di situ. Haleluya. Dan apa yang dilakukan Yesus pada waktu itu juga bukan minuman yang memabukkan. Amin. Nanti kita lihat. Tentunya Maria sebagai ibu Yesus mengenal Yesus sangat pribadi, atau lebih dari semua orang yang ada di situ. Haleluya. Dan karena itu ibunya memberitahukan kepada Yesus masalah itu. Karena ibunya mengetahui Tuhan Yesus pasti bisa memberikan jawaban masalah itu. Katakan amin. Seperti ibu Yesus, kita pun mengenal Tuhan Yesus dari firman-Nya. Itu sebabnya kalau kita punya masalah, kita datang pada Yesus dalam doa kita. Haleluya. Datang pada Yesus dalam doa kita ketika kita punya masalah. Jangan datang kepada orang-orang lain, saudaraku. Haleluya. Bercerita sana, bercerita sini, tapi masalah tidak terselesaikan. Haleluya. Atau datang kepada tempat yang salah, saudara, tapi datang pada Yesus. Tuhan Yesus, saya ulangi, Ibu Yesus mengenal siapa Yesus. Amin. Ia mengenalnya sangat pribadi, karena itu anak yang dilahirkannya melalui Roh Kudus. Ia tahu siapa yang ada di hadapannya, siapa yang dia kandung, siapa yang dia lahirkan, siapa yang dia besarkan. Amin, saudaraku.
yang diturunkan dari darah dan daging Yusuf dan Maria. Itu sebabnya Ibu Yesus tahu kalau kelahirannya mujizat, ajaibnya, kalau kelahirannya penuh dengan keajaiban, kedatangannya juga penuh dengan keajaiban, maka ia tahu bahwa perbuatan-perbuatannya pun pasti ajaib. Haleluya. Orang-orang di situ tidak mengenal Yesus semuanya. Amin. Murid-muridnya tentunya mengenalnya. Tetapi banyak yang tidak mengetahuinya sebab belum pernah ia melakukan mujizat. Amin. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara semuanya, kita mengenal Yesus dari firman-Nya. Amin. Sebabnya baca kitab saudara setiap hari melalui schedule Alkitab kita. Haleluya. Semakin banyak kita baca Alkitab kita, semakin banyak kita dengar firman Tuhan, semakin banyak kita tahu perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Dan semakin banyak juga mujizat-mujizat yang kita alami, yang kita percayai dalam hidup kita. Haleluya. Sebab bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan Yesus mengetahui masalah itu, maka kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya mengalir dari mulutnya atau perkataannya. Mujizat pun terjadi ketika ada mulut kita yang memperkatakan firman Tuhan, dan masalah kita dapat jalan keluarnya. Amin. Haleluya. Kalau kita mengenal Yesus, kita memperkatakan perkataan firman, perkataan Yesus, saudaraku, maka apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Salah satu sifatnya Tuhan adalah tidak ada yang mustahil baginya. Amin. Ayat 5-11 mengatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Ada mujizat itu, saudara, yang terjadi di Kana, di pesta perkawinan itu, maka banyak orang menjadi percaya. Nah, apa yang dilakukan Yesus di sini? Ia mengubah air menjadi anggur. Apa yang dilakukannya, saudaraku? Ia memperkatakan. Amin. Haleluya. Perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan luar biasa, sangat berkuasa, karena perkataannya adalah dirinya sendiri dan kuasanya. Amin. Ia mengatakannya keluar kuasa karena dirinya penuh dengan kuasa, kuasa ilahi, kuasa yang penuh dengan mujizat, keajaiban, kemustahilan. Haleluya. Tuhan Yesus hanya berkata, isilah tempayan yang kosong itu dengan air dan cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Ada tempayan yang kosong, kemudian Tuhan Yesus menyuruh mengisi airnya, dan kemudian bawa kepada pemimpin pesta. Haleluya. Tidak ada apapun yang dikerjakan di sana kecuali diperkatakan. Amin. Haleluya. Kalimat tersebut sudah mengubah air menjadi anggur. Anggur yang Tuhan Yesus buat dari perkataannya itu murni, karena semua yang ada Tuhan yang menciptakannya dengan firman-Nya. Tidak harus dari pokok anggur, tapi asal ada wadah yang tersedia dan ada yang mau patuh melakukan firman Tuhan itu, maka mujizat itu terjadi saat ada mulut memperkatakan firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saudara sembah, yang kita datang hari ini kepadanya di rumah Tuhan, Bapak Ibu, Dia Tuhan yang penuh kuasa, penuh keajaiban, penuh dengan mujizat. Amin, saudaraku. Perbuatan-perbuatannya penuh dengan keajaiban. Ia menciptakan segala sesuatu. Langit dan bumi diciptakannya melalui firman-Nya. Maka tidak seberapa
sama, tidaklah sulit baginya untuk menjadikan air menjadi anggur. Tidak harus dari pokok anggur, amin saudaraku. Karena ialah yang menciptakan semua yang ada yang tumbuhan masuk pokok anggur. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus adalah pokok anggur kebenaran. Amin. Ia mengalirkan kehidupan saudaraku, di mana apa yang berakannya itu terjadi. Amin. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudaraku. Dikatakan firman Tuhan, tapi asal ada wadah yang tersedia, hati untuk firman itu bertumbuh, ada tempat untuk firman Tuhan itu bekerja. Profesi saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, apalagi studi saudara, pergaulan saudara, kesaksian saudara, itu wadah untuk mujizat bisa bekerja. Haleluya. Nah, asal ada wadahnya, perkatakan firman itu, enggak mesti dari pokok anggur. Amin saudaraku. Apa yang dikatakan Yesus, semua firman Tuhan itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Percayakah saudara? Katakan, saya percaya Tuhan. Jadilah bagi saudara. Haleluya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Anggur yang Tuhan Yesus ciptakan itu lebih manis dari buah pokok anggur. Sebab pokok anggur kebenaran adalah Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Kita bersyukur saudaraku, kita diselamatkan, kita ada di tempat ini, kita mengenal Tuhan, dan kita bisa menikmati buah pokok anggur langsung dari firman itu. Amin. Ya. Anggur yang manis, anggur baru tercurah. Itu maksudnya saudaraku ya. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi tersalur dari kita. Yesus pokoknya dan kitalah caranya. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya. Haleluya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah berbuah. Amin. Buah kebenaran kalau tinggal dalam pokok anggur yang benar. Amin saudaraku. Itulah yang tawar, hidup yang tawar, hidup yang sudah tidak berarti, hidup yang rasanya tidak berasa lagi, hampir putus asa. Bapak ibu saudara, bisa dibuat Tuhan kembali manis. Amin. Karena Tuhan Yesus adalah pokok anggur kebenaran. Amin. Ketika sampai kepada pemimpin pesta itu, ia kaget. Loh, mana ini yang mempelai? Kenapa kau menyediakan anggur manis sampai hari ini? Padahal orang biasanya yang manis itu didahulukan. Sudah selesai, sudah puas orang, baru yang kurang manis. Tapi di dalam Yesus beda. Orang-orang di situ, pemimpin pesta itu, termasuk pemimpin itu saudaraku yang menjadi koordinatornya begitu kali. Saudaraku ya dalam pesta itu mengatur ke kiri ke kanan. Oh di sana ininya ya, mungkin begitu saudara. Haleluya. Seksi sibuk kali ya. Amin saudaraku. Nah maka saudara yang kasih Tuhan, dia tidak tahu dari mana datangnya anggur yang manis itu. Itu sebabnya diperkatakannya kepada mempelai itu. Amin saudara. Haleluya. Nah firman Tuhan berkata, pemimpin pesta itu dan orang-orang yang ada di pesta itu tidak tahu dari mana datangnya anggur itu. Tapi Yesus dan pelayan-pelayan, tapi ibu Yesus dan pelayan-pelayan itu mengetahuinya. Amin. Karena itu kita harus menjadi pelayan Tuhan yang melakukan firman Tuhan, agar kita mengalami mujizat yang sama. Hidup yang kering dipuaskan dengan hidup yang manis dari firman Tuhan. Amin.
Anggur itu maksudnya minuman yang dibuat Yesus sesuai dengan kebutuhan pesta itu. Manis tapi tidak memabukkan, karena tidak ada campuran ragi atau bahan-bahan yang menimbulkan alkohol, yang berarti kemanisannya melebihi dari anggur yang diperas dari buah anggur dan difermentasi atau diolah dengan campuran. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan menciptakannya. Sering itu sebabnya tadi di atas kita punya poin, saudaraku, dikatakan Tuhan itu bekerja dengan perkataannya. Manusia memakai logikanya. Nggak masuk di logika manusia, amin. Tidak bisa dihafal bagaimana mengerjakannya itu. Karena Tuhan bekerja dengan firman untuk mengubah air menjadi anggur. Banyak perkara di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, yang kita memang tidak bisa terima dengan logika kita. Tetapi ingat, pesta di Kana Tuhan mengubah air menjadi anggur. Saat kita tidak bisa tahu jalan keluar, tidak lagi logika kita ini jalan, bagaimana ini, sudah hampir putus asa, saudara, percaya kepada firman Tuhan, berkatakan firman Tuhan, maka Tuhan akan mengubah yang tadinya kita hampir putus asa atau hidup kita sudah kering, hilang harapan, saudaraku, kemudian memperoleh hidup yang manis daripada Tuhan. Karena bagi Tuhan untuk menciptakan semuanya itu tidaklah mustahil. Karena bagi Tuhan hidup kita ini, saudaraku, adalah tempat Dia untuk mengerjakan mujizatnya. Sesuai dengan iman saudara, sesuai dengan doa saudara, sesuai dengan permohonan saudara, dan wadah yang kita sediakan, Tuhan mencurahkan mujizatnya. Haleluya. Saudara percaya? Saya percaya saudara yang kasih Tuhan akan dijadikan bagi saudara dan saya, sehingga walaupun menurut manusia harus dikerjakan seperti ini, harus begini, tetapi bagi Tuhan ketika kita memperkatakan firman itu bisa dijadikan. Amin. Perkatakan firman atas usaha saudara, perkatakan firman atas studi saudara, perkatakan firman atas masa depan saudara, perkatakan firman Tuhan atas keluarga saudara, perkatakan firman Tuhan atas karakter saudara, perkatakan firman Tuhan di masa muda saudara, perkatakan firman Tuhan atas apa kehidupan atau aspek-aspek kehidupan kita. Amin. Maka apa yang kita imani dari firman itu, saudaraku, itu dijadikan bagi kita. Tidak sulit bagi Tuhan mengubah air menjadi anggur, tawar menjadi manis. Tidak sulit bagi Tuhan kehidupan kita ini yang tawar, yang kering, yang hampa. Kehidupan kita, saudaraku, yang keuangan kita kuranglah, masalah kita nggak terselesaikanlah, dari satu masalah kepada masalah berikutnya. Tidaklah mustahil bagi Tuhan untuk melakukan mujizat sampai kita terheran-heran. Seperti pemimpin pesta ini, dia nggak tahu, dia heran. Mempelai itu pun heran, dia tidak tahu. Tetapi yang tahu adalah pelayan yang mendengar dan melakukan firman itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua adalah orang yang mendengar firman itu dan mau melakukannya. Maka kita tidak perlu, saudara yang kasih Tuhan, khawatir, karena ada mujizat disediakan Tuhan dalam semua aspek hidup kita. Yang penting ada wadahnya. Yang penting ada mulut yang memperkatakan firman itu. Tahu pun kita, kalau dia tinggal di hati kita, tahu pun kita, tapi dia tinggal di ingatan kita, tidak keluar dari mulut kita, maka tidak ada mujizat. Apa saya katakan? Nah, itulah pentingnya kita memperkatakan firman. Jangan perkatakan masalah, jangan perkatakan persoalan, jangan perkatakan kelemahan, jangan perkatakan kondisi situasi, jangan perkatakan sebar luas kondisi yang kita dengar berita terkini dari BMKG. Oh, berita ini, berita itu tersebar semua. Kalau yang cepat-cepat yang berita terkini atau viral itu, saudaraku, cepat kita beritakan. Tapi firman jarang kita ucapkan. Bagaimana terjadi mujizat dalam hidup kita? Haleluya. Sedangkan minggu lalu, saudaraku, kita sudah mendengar firman Tuhan, bahwa firman Tuhan sudah di atas semua fakta kehidupan. Perkatakan. Amin, saudara. Tuhan Yesus hanya memperkatakan
perkatakannya, dan firman itu ada pada saudara hari ini. Perkatakan sesuai iman saudara, maka apa yang saudara perkatakan dijadikan bagi saudara. Katakan, apa yang saya perkatakan dijadikan bagi saya. Itu sebabnya hati-hati dengan perkataan saudara. Amin. Ya, saudara perkatakan kelemahan, kita makin lemah. Memperkatakan negatif, maka kita kan hidup kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang negatif. Nah, yang tadinya baik-baik saja, tetapi karena kita memperkatakan kelemahan kita makin lemah, makin tak berdaya. Amin, saudaraku. Ya. Orang dunia pun tahu, saudara, dia selalu berkata, oh saya pasti bisa. Ya, I can. Aku pasti bisa. Aku bisa, ayo ucapkan, aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Ulangi terus. Katakan, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Haleluya. Ya. Orang dunia pun tahu perkataannya menguatkan dirinya. Apalagi saudara punya firman, bukan hanya menguatkan, menciptakan. Apa saya katakan? Bukan hanya menguatkan, menciptakan. Iya. Ketika firman Tuhan ini saya buat, sesuatu datang dalam pikiran saya, saudaraku, ya. Ya, untuk mengalahkan pikiran saya ini, saya perkatakan firman Tuhan. Saya perkatakan firman Tuhan. Saya terus memperkatakan firman Tuhan ini sehingga kalah apa yang di pikiran saya. Kemudian saya terus mempersiapkan firman Tuhan. Datang lagi di pikiran saya. Nah, saudaraku, saya katakan kepada diri saya tidak mau lagi memikirkannya, karena bagi Tuhan tidak mustahil. Aku memang nggak tahu jalan keluarnya, tapi aku perkatakannya bahwa Tuhan pasti menyelesaikannya. Amin. Perkatakan terus. Amin. Haleluya, saudara. Maka semua kelemahan, semua perkara negatif itu, saudara, dia makin tidak berdaya. Haleluya. Makin tidak berdaya. Amin. Berkuasa perkataan saudara. Haleluya. Sering kita tidak sadar di dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya. Ketika kita memperkatakan kelemahan-kelemahan orang lain, saudara, ya, kau seperti ini, kau seperti ini, kau seperti ini, itu melemahkan orang. Amin, saudara. Dan orang itu merasa tertolak, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu. Dan kalau terus diperkatakan, orang itu bisa depresi. Haleluya. Nah, itu sebabnya ketika kita melihat keadaan orang yang lemah, kita harus berkatakan, kamu bisa kuat. Amin. Kalau orang yang sakit, katakan, oh pasti bisa sembuh. Amin, saudaraku. Kalau orang sakit, kita katakan, ih jangan-jangan kau ini udah pendek umurmu kan, udah penyakitmu ini makin parah. Makan pun kau gak mau, minum pun kau gak mau, makan obat pun kau gak mau. Udah mau mati kau berasa ini ya. Haleluya. Maka orang tersebut mau bangkit pun susah, saudara. Dia bukan berpikir begini, pulanglah kau, gak usah kau datangi aku, aku lagi sakit, udah kayak gini, aku makin parah aku kau buat. Gak jadi berkat perkataan kita. Tapi kalau dia udah setengah-setengah napasnya, kita katakan, kau mesti hidup kau, gak bisa begitu kau, tarik napasmu bagus-bagus, ayo, keluarkan napasmu bagus, hidup kau, gak bisa kau mati. Lawan tuh penyakit, kau lebih berkuasa, kuasa Tuhan ada padamu. Ayo perkatakan, kau lebih luris aku sembuh. Dalam tempo beberapa waktu, ia bisa sembuh. Amin. Amin, saudaraku. Haleluya. Kuasa yang diperkatakan Yesus, isi dan cedoklah, bawa kepada pemimpin pesta. Ketika dicedok, air itu sudah berubah menjadi anggur. Kenapa? Karena ada pelayan yang menyediakan wadah untuk menjadikan mujizat itu. Amin. Haleluya. Ada tempat Tuhan mengerjakan mujizatnya
di dalam hidup kita ketika kita memperkatakannya. Mengertikah saudara maksud saya? Saudara berkata kepada nilai saudara yang tidak bagus, dalam nama Yesus aku tidak nilai merah lagi contohnya. Ya, aku percaya semester ini nilaiku pasti naik. Yang angka merah ini menjadi angka 10, begitu kira-kira. Kalau yang lemah, katakan, aku pasti kuat. Amin. Haleluya. Jangan katakan, kurasa aku ini udah makin lemah, makin gak berdaya. Ya makin lemahlah saudara. Karena Tuhan menciptakan melalui perkataannya, dan Tuhan memberikan perkataan yang sama di dalam mulut saya dan saudara. Haleluya. Kuasa firman Tuhan itu bisa bekerja kapan saja dalam hidup kita untuk menyelesaikan masalah kita. Amin. Kalau manusia bekerja melalui pengetahuan, pengalaman, pendidikan, kedudukan, jabatan, keuangan dan lain-lain yang menjadi olahan TKP yang berasal dari logika atau mesin produksi dan kecanggihan teknologi atau cara-cara yang masuk akal, itu cara manusia. Nah, itu sebabnya orang sekolah tinggi-tinggi, punya pengalaman ya dari satu profesi kepada profesi berikutnya. Nah, ada orang saudaraku ya dari satu pekerjaan kepada pekerjaan berikutnya, udah selesai ini buat lagi itu buat. Pengen punya pengalaman banyak, asal jangan yang negatif-negatif lah. Ya, yang masuk logika, ya itu dulu yang dalam garis norma-norma kehidupan lah. Jangan pengalaman yang buru-buru, gonta-ganti pacar lah, gonta-ganti suami istri lah, ya. Nah, supaya ya punya pengalaman itu nggak perlu, amin saudaraku, haleluya. Keluar masuk penjara supaya tahu rasa, gitu jangan, amin saudara, haleluya. Nah, maksudnya saudara yang kasih Tuhan, manusia itu memakai logikanya ketika ia melakukan segala sesuatu. Tapi Tuhan kita yang kita percayai bekerja dengan kuasa perkataannya. Karena itu kita harus mempercayai firman Tuhan di atas logika dan semua kecanggihan dunia ini. Amin. Kalau saudara anak Tuhan masih seperti manusia biasa yang bekerja melalui pengetahuan, pengalaman, menurut orang tua saya, menurut pengalamanku ya. Nah, ya aku kan sarjana, ya menurut pendidikanku ya aku kan punya kedudukan, aku punya wibawa, punya kuasa, ya jabatan yang aku pegang ini kesempatanku lah. Nah seperti inilah, bolehlah aku dimanfaatkan, bolehlah aku memanfaatkan orang, atau ya karena aku punya keuanganku kuat, ya aku punya uang banyak, jadi apa rupanya yang nggak bisa aku buat, bisa aku beli apapun dengan uang dan lain sebagainya. Yang menjadi olahan TKP, tempat kejadian perkara-perkara, masalah-masalah itu. Sehingga saudaraku, semuanya itu dikeluarkan yang berasal dari logika atau mesin produksi ya, dan kecanggihan teknologi atau cara yang masuk akal sesuai dengan kondisi situasi zaman kali melalui teknologi yang ada. Haleluya. Nah, wajar-wajar saja ketika kita merasa ya itulah kemajuan zaman, itulah kondisi kita sekarang, gak seperti dulu zaman mengolah. Oh dulu 30 tahun yang lalu dan keadaannya seperti ini. Saya katakan usia saya masih 51 tahun, amin saudaraku. Waktu saya SD saya masih nonton televisi hitam putih, saudara ya. Dan yang masih ada pun TVRI, haleluya. Itu pun udah senang di rumah tetangga, haleluya. Ya, warung kopi jauh dari rumah, itu pun tahankan hanya untuk menonton. Kalau hari Minggu sebelum saya lahir baru ya saudaraku, kalau hari Minggu itu libur, pergi ke rumah tetangga hanya karena untuk menonton. Aku punya anjing kecil gitu, ya. Jadi saudara kasih, tetapi dengan kondisi sekarang saudara nggak punya TV, nggak ada masalah, karena di tangan saudara melalui YouTube, melalui semua kecanggihan teknologi, melalui handphone yang kecil di tangan saudara, saudara bisa dapat semua berita dunia ini. Haleluya. Dan lihat, saudara, kalau Tuhan Yesus belum datang, sekitar 40 tahun ada hamba Tuhan yang menubuatkan 25 sampai 50 tahun ke depan, dia katakan. Ya.
Berarti kejadian itu di usia saya yang mungkin waktu itu sekitar 8-9 tahun begitu lah ya. Nah, berarti sekitar 40 tahun yang lalu lah itu lebih kurang. Haleluya. Nah saudara, jadi kalau kita lihat 40 tahun ke depan, saudaraku, sudah sebagaimana kemajuan yang terjadi di dunia ini. Haleluya. Nah itu sebabnya saudara, kita sebagai anak Tuhan mengandalkan firman. Amin. Karena apapun yang terjadi dengan kondisi yang semakin kita lihat kemajuan yang ada di dunia ini, saudara, ya secara pengetahuan kita bisa mengikutinya, tetapi firman Tuhan tetap di atas semua kejadian itu. Amin. Amin. Haleluya. Dapatkah saudara mengerti maksud saya? Itu sebabnya percayalah firman Tuhan di atas segalanya. Jangan mengandalkan pengalaman, kekuatan, logika kita ya. Hebatnya kita, kondisi teknologi yang semakin maju, makin canggih, makin luar biasa saudara. Haleluya. Nah, tinggal duduk di sini, pesan aja dari HP saudara, semua bisa. Saudara mau beli apa pun bisa. Haleluya. Ya, beli dari Shopee COD katanya. Haleluya. Bayar di tempat. Saudara mau belanja apapun boleh. Di Tokopedia disediakan semuanya dan lain sebagainya. Hanya saudara pegang handphone saudara. Haleluya. Saudara nggak punya uang di tangan saudara, tidak ada masalah. Saudara bisa bayar melalui ya aplikasi-aplikasi yang tersedia. Haleluya. Nah, zaman dulu mana ada yang begitu. Tetapi firman Tuhan, apa yang Tuhan lakukan pesta di Kana pada waktu itu, saudaraku, itu tetap berita yang lebih berkuasa dibandingkan dengan berita-berita yang saya katakan tadi. Amin. Karena itu pembuat mujizat yang tidak bisa dikerjakan oleh logika manusia. Ia hanya bisa mengolah, memproduksi, membuat campuran. Ya, bagaimana caranya? Kalau air nggak mungkin jadi anggur kecuali dicampur dengan air anggur yang sudah menjadi campuran ya saudara, yang sudah difermentasi atau saudara ya ditambah dengan bahan-bahan yang lain. Ya banyak yang sekarang kita beli minuman gambarnya di situ anggur, padahal tidak adanya di situ. Anggur yang asli itu udah dibuat dari olahan-olahan zat yang lain. Haleluya. Ya mungkin orang seperti Billy yang mengerti itu. Haleluya. Nah, jadi saudara ini kasih Tuhan, kita harus selalu mempercayai firman Tuhan di atas semuanya. Amin. Jangan mengandalkan logika kita. Kenapa? Kita lihat ya. Tapi Tuhan kita yang kita percayai bekerja dengan kuasa, firman-Nya, perkataannya. Karena itu kita harus mempercayai firman Tuhan di atas logika dan semua kecanggihan dunia ini. Amin. Haleluya. Poin yang keempat, menangislah saat berdoa. Apa hubungan dari atas tadi, saudara ya? Apa hubungannya Tuhan bekerja dengan perkataannya, manusia memakai logikanya. Ya, sampai di sini kita melihat bahwa air telah berubah menjadi anggur. Karena itu, jangan pakai logikamu kalau mau minta mujizat. Datang pada Yesus, merendahkan hati, menangis saat berdoa. Kapanlah terakhir aku menangis ya berdoa sama Tuhan? Ya, kalau saudara punya persoalan, kiriman belum datang, atau ada orang tua yang kasih pesan dari sana, atau saudaraku banyak hal yang lain bisa membuat kita menangis karena persoalan. Tapi adakah kita menangis di hadapan Tuhan karena kita merendahkan hati? Amin. Menangis saat berdoa. Lukas 7 ayat 11 sampai 17, kita buka Alkitabnya. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17.
Kita baca sama-sama. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. 1, 2, 3 ya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-murid pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawan umatnya. Maka tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea dan seluruh daerah sekitarnya. Amin. Luar biasa, amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ia menjadikan air anggur tidak harus dari pokok anggur. Kenapa? Karena pokok anggur kebenaran adalah Yesus. Amin. Anggur yang dibuat Yesus, anggur yang diperkatakan diciptakan oleh Yesus dari air, saudaraku, lebih manis dari buah anggur perasan. Bisakah saudara menelaahnya, mengerti maksud saya? Haleluya. Nah, saudaraku, itu sebabnya kita harus mempercayai firman Tuhan bahwa pekerjaan Tuhan itu luar biasa bisa terjadi dalam hidup kita. Dikatakan dalam Lukas 7 ayat 11 ini, cerita ini adalah hal yang menyedihkan bagi siapapun yang mengalaminya. Andaikan kita jadi ibu janda ini pun, kita pasti menangis. Dan bukan kebetulan Yesus datang ke kota Nain pada waktu itu, tapi hal itu semua terjadi untuk kemuliaan namanya. Amin. Ketika Yesus melihat ibu janda satu anak ini dan anak semata wayangnya yang menjadi harapannya sudah mati ketika sudah menjadi besar atau anak muda, maka hati ibu janda ini sangat sedih dan menangis sambil mengantar anaknya ke pemakaman. Jelas ini hal yang tidak bisa dilakukan oleh logika manusia, sepintar apapun, karena nafas itu milik pencipta. Itu sebabnya hanya yang menciptakanlah yang bisa menghidupkannya kembali. Katakan amin. Tangisan ibu janda ini membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Amin. Amin, saudaraku. Ya, tentunya kita di sini belum mengalami, tidak ada yang mengalami seperti yang dialami oleh ibu janda di Nain. Punya anak satu semata wayang. Dia berharap inilah masa depanku. Pas selesai kuliah mati. Pas jadi wisuda, haleluya saudara, mati. Hajib Naya mah, sakitnya di sini. Ya. Berandai-andai, kalau orang Batak maka ia akan meraung dengan kata selalu berandai-andai, sehingga orang yang mendengar tangisannya itu pun mencucurkan air mata. Kenapa? Karena andaikan tadi tidak begini. Oh anakku, kalau kau tidak begini pasti tidak begini. Kaulah semata wayangku, kaulah beginiku. Oh tapi kau berbuat, ya banyaklah saudara andai. Maka orang pun saudaraku, ya baper, ya kebawa rasa saudaraku, ya kebawa perasaan, ikut menangis di belakang ibu janda ini. Haleluya. Bukan kebetulan, tapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Yesus datang ke kota itu, ke kota Nain. Amin, saudaraku. Berpapasan dengan ibu janda yang sedang mengantar anaknya ke pemakaman. Sampai bertemu, gitu kira-kira. Amin. Bertemu. Itulah kira-kira. Haleluya. Yang lain pun bilang,
gitu. Haleluya. Nah, saudara kok nggak bisa ya, nggak dimengerti sama orang-orang yang ada di situ. Yang ada adalah tangisan, nggak ngerti, nggak mungkin begitu. Ya, karena mereka berpikir dalam hitungan beberapa menit lagi itu anak sudah dikubur, sudah nggak akan bersama ibunya lagi. Ibunya pun sudah berpikir, anakku tinggal sendiri, aku pulang nanti. Disinilah tempatmu. Orang Batak bilang di Son Meridian. Ya, orang Karo bilang ingan pengadin-adin. Ya, ya, pertemuan di Pusara. Haleluya. Nah, jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, haleluya, sudah membayangkan di belakangnya pun sudah ada pembawa bunga. Kalau dia, saudaraku, membawa tanda salib dan fotonya sudah terpajang di depan. Hampir sebentar lagi, goodbye, selamat tinggal, disinilah tempatmu. Ya, saudaraku. Dan kebayang karena akan ditinggal itu, maka makin banyak orang menangis. Ibunya gak bisa memberhentikan dirinya untuk menangis karena dia memikirkan akan kutinggalkan ke anakku di bawah tanah itu. Ya, menyedihkan sekali, saudaraku. Haleluya. Ya. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang ibu. Dia kata begini, kenapalah kau yang mati, nakku, aku saja yang tadi maunya mati. Karena dikatakan kalau aku mati, hidupku ini enggaknya udah tua aku, ya nggak ada lagi yang bisa aku buat. Tapi kalau kau masih muda, kau belum kau nikmati hidup ini, belum menikah lagi, nakku, gitu. Ya, jadi seperti itulah mungkin tangisan ibu ini. Haleluya. Ya, aku saja, tapi kan nggak bisa digantikan. Kau hidup, aku mati. Tapi di sana ada Yesus. Dan Yesus hatinya tergerak. Kenapa hati Yesus tergerak? Karena ada air mata tangisan. Menangislah saat berdoa. Jangan menangis karena kau punya masalah. Amin. Jangan menangis karena kau disakiti. Tapi menangis berdoa. Hana juga menangis, dia berdoa sama Tuhan. Maka ada mujizat, ada terobosan. Amin, saudaraku. Kalau saudara menangis, merundung nasib, saudaraku, nggak akan mengubah, makin parah. Ya, haleluya. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat ibu ini sedang menangis. Dikatakan Alkitab, ketika Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Berarti banyak orangnya, amin. Setelah karena berbondong-bondong, ya kan? Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati, diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai dia. Berarti yang mengikuti Yesus banyak, yang mengikuti ibu itu banyak. Itu sebabnya itu semua terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ia melihatnya menangis, itu sebabnya berkata, jangan menangis. Tuhan Yesus tidak berhenti dengan berkata, jangan menangis. Haleluya. Amin. Tapi apa dikatakannya? Sambil menghampiri usungan itu, usungan orang mati itu maksudnya, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, baiklah. Luar biasa, perkataannya berkuasa. Seperti saya ceritakan tadi, ibu ini sudah berpikir, saudara, dia akan meninggalkan anaknya di bawah tanah yang ukurannya cuma paling besar pun 1,5 meter, saudaraku. Haleluya, paling dalam 2 meter. Haleluya. Ya, paling panjang 2 meter, kan begitu ya. Untuk masukkan peti pas-pasan. Siapa juga yang mau menggali kubur panjang lebar
berupa apa? Haleluya, kecuali kuburan massal. Ya. Jadi apa yang terjadi dari apa yang dipikirkannya tadi berubah semua. Anak muda itu tidak jadi dikubur, kubur sudah digali. Amin. Bunga taburan tidak jadi ditaburkan. Amin, saudaraku. Haleluya. Sebelum masuk kubur, anak muda ini sudah bangkit. Apa yang melakukannya? Perkataan Yesus. Perkataan Yesus yang menjadikannya. Apa awalnya? Sehingga Tuhan memperkatakannya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kenapa Yesus tergerak belas kasihan? Karena ibu itu menangis. Kalau saudara dan saya mau mujizat, saudaraku, ada masalah, jangan menangis karena masalah, tapi menangis karena Yesus baik. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan pasti mau menolong, Tuhan pasti memberi jalan keluar. Amin. Nikmati kebaikan Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ibu Yesus datang kepada Yesus ketika masalah di pesta orang di Kana itu. Maka terjadi mujizat. Ibu ini menangis. Maka terjadi mujizat, menangis kepada Yesus. Jangan menangis karena merundung nasib, menangis karena ditinggal pacar, menangis karena diserong. Iya, PDKT-mu. Menangis karena kiriman belum datang, takut sama bapak kos. Menangis karena masalah-masalah yang sepele, sakit hati, tersinggung, kecewa, menangisi diri. Itu tidak akan merubah keadaan. Haleluya. Mata kita udah buka sampai ngeliat lagi ini udah rabun. Kenapa kau menangis? Sakit kali hatiku. Masa dia tega bilang kayak gitu sama aku? Ya, haleluya. Entah apa pun dibilangnya udah gak ngerti, kita sedihnya lah hatinya dia menangis. Nah, saudara, haleluya. Mata itu kan jendela hati. Jadi apa yang dirasa hati keluar dari mata. Ketika hati ini beriang-riang, saudaraku, mata ini berkaca-kaca. Haleluya. Ya, itu sudah pasti karena kita mengatakan, amin, saudaraku. Tetapi ibu janda ini dalam tangisannya, ia dihibur oleh Tuhan dengan berkata, jangan menangis. Ibu ini berhenti menangis melihat Yesus. Maka apa yang dikatakan Yesus pada anak muda itu? Aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka Tuhan Yesus menyerahkan, ibu, ini anakmu, jangan kau nangis. Mungkin saudaraku, ya, kalau dituliskan semua apa yang terjadi dalam Alkitab ini, ya saudara, sanggup kita bawaannya ke gereja. Amin, saudaraku. Sesingkat-singkatnya. Itu sebabnya saudaraku, sesingkat-singkatnya seperti proklamasi, amin saudara. Sesingkat-singkatnya dituliskan untuk kita bisa mengerti kata-kata intinya. Tapi yang jelas pada waktu itu, saya yakin saudaraku, ibu ini pasti sangat saudaraku bergembira, bersukacita, melompat, senang, bahagia, semua untuk dia. Karena apa yang mati hidup kembali. Amin. Haleluya. Apa yang mati dari hidup saudara? Iman, keuangan, ya, harapan, cita-cita, dan lain sebagainya. Aku hidup tapi udah gak punya rasa ini. Udah mati perasaanku ini. Sampai seringnya aku dikecewakan. Ada banyak orang berkata ini. Ya, saudara, bila anak-anak Tuhan punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Menangis kepada Tuhan, jangan menangisi dirinya. Amin. Mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu pencipta segalanya. Katakan amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa
saudara setelah mendengar firman ini. Haleluya. Roh saudara, usaha saudara, keluarga saudara, nilai saudara, logika yang tadinya buntu makin bijak. Amin. Haleluya. Jadi jangan saudara dengar firman Tuhan, itu saya pernah dengar itu. Bangkitkan dalam diri saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan anak muda itu pun bangkit dari kematiannya. Apapun Tuhan bisa ciptakan melalui firman Tuhan yang kita ucapkan. Katakan amin. Dengan iman kita perkatakan firman Tuhan dalam doa kita. Dan kalau kita melihat keadaan kita yang tidak berdaya, menangis dalam doa, maka Tuhan bisa mengubahnya tangisan menjadi sukacita. Haleluya. Kita sadar kita nggak akan mampu, tapi kita percaya Tuhan kita baik, Dia pasti mampu. Bergantung penuh kepada firman. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang yang menaruh harapan kepadanya. Katakan, saya ya Tuhan. Menangis bukan karena masalah-masalah kita, bukan karena merundung nasib atau sindrom, tapi karena tidak ada daya. Artinya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang sanggup mengubah keadaan kita yang sakit jadi sembuh, yang mati dihidupkan kembali, yang lemah jadi kuat, dan tak berdaya diangkat oleh Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup menyelesaikan semua masalah hidup kita. Amin. Menangislah untuk Tuhan akan hal itu. Amen. Karena ketidakmampuan, karena ketidakberdayaan kita. Amen. Jangan menangis karena sindrom. Amen. Mengasihani diri sendiri, merasa tertolak, merasa hidup kita ini direndahkan. Beda ketika kita merasa tidak berdaya, kita menangis di bawah tangan Tuhan yang kuat. Amen. Amin, saudaraku. Haleluya. Ya, saya pernah menangis, bukannya pernah, selalu nangis di hadapan Tuhan. Tapi satu kali, saudaraku, bukan hanya satu kali, banyak kali pun, ya, saya menangis di hadapan entah pemimpin-pemimpin rohani seperti Bu Gembala, ya, Bapak Founder, Pak Gideon, saudara ya. Saya pernah menangis. Untuk apa saya menangis di kaki mereka? Saya pernah menangis di kaki Bu Menteri. Mohon. Saya punya masalah, saya nggak tahu jalan keluarnya. Saya minta tolong. Kalau minta tolongnya sama rata begini berdiri, rasanya saudaraku, ya seperti biasa saja. Saya bersimpuh di kakinya, saya katakan, saya butuh pertolongan, tolong saya. Saya menangis, saya pegang kakinya, sampai Bu Munti berkata kepada saya, berdiri kau saja, berdiri kau. Cerita yang baik sama ibu, jangan begitu. Puas hati saya, berarti ada jalan keluar karena saya bisa cerita. Haleluya. Di hadapan Tuhan pun kita begitu, saudaraku. Amin. Menangis di kaki Tuhan. Walaupun Tuhan tahu keadaan kita, kita perlu cerita sama Tuhan. Jangan berdoa seakan-akan kita paling kudus. Kau tahu Tuhan segala sesuatunya. Oh, kau tahu isi hatiku Tuhan. Memang Tuhan tahu, tapi Tuhan berkata, kita harus menceritakan. Amen. Menceritakan juga. Siapa itu Tuhan bilang begini sama aku yang jelek-jelek, bukan. Amin, saudara. Kau bisa mengubah keadaanku Tuhan. Mengubah perkataan-perkataan yang menyakiti hatiku menjadi berkat dalam hidupku. Amin. Haleluya. Mengubah semua fitnahan-fitnahan orang itu Tuhan, karena aku mengikut Engkau. Buktikan kuasa-Mu menyertai aku. Seperti itu. Bukan menangisi nasib. Oh, nasib. Betapa malang nasibku. Lalu saudara nyanyi, betapa malang nasibku. Ya, haleluya. Jangan. Makin malang kalau begitu. Ya. Aku percaya Tuhan bisa mengubah semua tetesan air mataku menjadi permata. Pemuda di Nain ini mati, dia bangkit. Ibunya yang menangis
membangkitkan anaknya. Apa persoalan dalam keluarga saudara? Apa persoalan dalam pelayanan saudara? Dalam kelompok sel, pelayanan pemuda, pelayanan sekolah minggu, PWMC. Apa persoalan dari kehidupan saudara? Menangis di hadapan Tuhan, maka Tuhan bekerja di tempat yang tepat. Haleluya. Haleluya. Jadi tangisan kita itu bukan asal menangis. Amin saudaraku. Haleluya. Ya, bukan asal menangis. Kalau melakukan kesalahan sedikit-sedikit nangis, minta kasihani orang. Saudaraku, mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, beberapa kali orang kasihan, cuma belas kasihan begitu. Tapi tidak mengubah kasihan kita, mengubah hidup kita karena kasihan orang. Haleluya. 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 Tidak ada apapun yang berubah akan masa depan. Tapi ketika Tuhan melakukan mujizatnya, tangisan kita itu berubah menjadi sukacita. Amin. 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 Jangan menangis sembarangan, sedikit menangis, ya. Ya. Entah pria atau wanita, memang biasanya pria agak susah mencucurkan air mata. Wanita sedikit saja, aku digituin, berarti nggak disayang gitu. Ya. Robert saya ajar begitu, saudara. Kamu laki-laki, jangan sedikit-sedikit menangis. Ya. Kadang dia minta belas kasihan, iya, masa gini ya gitu. Apa itu? Kamu nangis kenapa? Aku bicara kok menangis. Apa gunanya tangisanmu? Gak ada gunanya. Aku seorang tarik nafasmu. Seperti itu, saudara. Tarik nafasnya, air matanya. Ya, puji Tuhan. Kalau hati yang lembut bukan karena manipulasi. Haleluya saudara. Ada banyak orang menangis supaya belas kasihan, padahal itu masuk dunia sinetron, main tipu-tipu. Semua sinetron Indonesia ini bisa membuat orang yang nontonnya kebawa perasaan, saudaraku. Saya pun pernah begitu. Jika saya menonton saudara, dia sudah merasa, saya pun ini pun ada apa saya kebawa perasaan, padahal dia dapat uang banyak. Kita air mata kita terbuang sia-sia. Haleluya. Haleluya. Jangan mau ditipu Haleluya. dengan air mata, tapi menangislah di hadapan Tuhan. Walau tidak ada yang melihatnya, tapi air matamu tidak pernah sia-sia. Tuhan simpan di kirbatnya, Alkitab berkata, dan bahkan Mazmur berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pulang dengan jadi di hadapan Tuhan yang penting kita menangis hari ini. Apa persoalan saudara? Apa masalah saudara? Nangis di hadapan Tuhan. Haleluya. Jangan sindrom menangisi diri sendiri. Amin. Ya, oh nasibku, gak bisa begitu. Kenapa begini? Salahkan orang tua, salahkan semua yang bisa disalahkan. Tidak ada yang salah. Bukan kebetulan Yesus datang ke kota Nain, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Bukan kebetulan kita lahir di tengah keluarga kita yang tidak bisa mengasihi kita sepenuhnya. Bukan kebetulan, tetapi karena Tuhan mau kalau hari ini saudara sudah diselamatkan, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup saudara. Itu yang perlu kita ketahui. Itu sebabnya nangisnya sama Tuhan. Jangan nangis sama orang tua, nangis salahkan orang tua. Oh, anakku gak sayang aku, bapakku gak sayang aku, abangku gak peduli sama aku, kakakku gak peduli sama aku. Oh, semuanya suka hati mereka, aku sendiri menjalani hidupku. Gak mungkin digendong kalau udah besar, dia sendirilah jalan kaki. Tapi maksudnya keadaan situasi yang kita hadapi dalam hidup ini semua karena ada maksud Tuhan. Amin. Amin. Amin.
Haleluya saudara. Haleluya. Kalau Hana tidak mandul, maka tidak ada cerita Hana. Tapi karena Hana mandul yang menangis di hadapan Tuhan, maka ada cerita yang menjadi berkat bahwa tidak ada putus asa bagi orang yang dikatakan atau fakta-fakta yang dihadapinya karena ada pengharapan di dalam Yesus. Begitu juga pemuda di Nain ini. Amin, saudaraku. Terima mujizat saudara, jangan sekedar tahu saja. Manusia memakai logikanya harus menikah untuk memproduksi keturunan, tapi Tuhan bekerja dalam menciptakan melalui perkataannya dengan menghidupkan yang mati. Percayailah kuasa firman Tuhan di atas logika kita, dan jangan batasi kuasa perkataan firman Tuhan dengan logika kita. Karena sepintar-pintarnya manusia otaknya, Tuhan yang ciptakan. Kita harus sadar siapa kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Yang kelima, poin yang kelima. Poin yang kedua tadi apa, saudara? Nah, lupa. Yang kedua tadi apa? Lihat di WA. Itulah kan. Padahal baru rusak. Poin kedua tadi. Poin keberapa itu? 4 ya. 4 berarti. Poin keempat tadi apa? Menangislah saat berdoa. Jadi jangan sembarangan buang air matamu, karena air matamu itu mengubah hidupmu. Kalau menangis di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kelima, patuhi firman Tuhan. Lukas 14 ayat 18. Lukas 18 ayat yang ke-18 sampai ayat 27. Dapat semuanya, saudaraku? Kita baca sama-sama. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. 18, 1, 2, 3 ya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu aku turuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang akan dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Melihat dari apa yang dilakukan seorang pemimpin dan ia orang kaya ini, Tuhan memberikan pengajaran itu kepada murid-muridnya. Haleluya. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum. Saudara bisa bayangkan, itu perumpamaan Yesus, sindiran betul. Haleluya. Gak mungkin kan lubang jarum dimasuki oleh unta, ya, unta yang besar pundaknya. Tetapi Tuhan memberikan perumpamaan itu untuk mengartikan betapa bodohnya logika manusia ini kalau ia mengandalkan harta bendanya. Haleluya. 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 Hendaknya kita menyadari. Amin, saudaraku. Maka apa kata murid-muridnya? Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Orang miskin saja, orang-orang sakit-sakitan saja. Yesus berkata, apa yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Amin. Mungkin kita tidak bisa, kita mungkin tidak seperti
pemimpin yang orang kaya punya uang banyak ini. Karena ia pun memuji dirinya berkata bahwa ia sudah melakukan, ia tidak berzina, ia tidak membunuh, ia tidak mencuri, ia tidak menjadi saksi dusta, ia juga menghormati ayah dan ibunya. Oh, itu semua udah melakukan. Ya udah, tinggal satu aja kalau gitu, kata Yesus. Juallah hartamu yang banyak itu, kasih sama orang miskin. Maka dia sedih, dia pergi. Padahal Yesus berkata, nanti kalau udah kau jual, semua datang kosong aku ya, ikut aku. Ia menghargai hartanya lebih daripada apa yang dikatakan oleh firman. Haleluya. Sering kita seperti ini, bukan karena kita sudah punya seperti pemimpin yang kaya ini, saudaraku. Ya, ukurannya apa yang kita punya, karena kita menuliskan di mana hartamu, di situ hatimu. Ya. Kalau kita menaruh harapan kita kepada harta benda kita, kertas ijazah kita, dan melupakan Tuhan, oh masa depanku ada di ijazahku, ya, masa depanku ada di, ya, benda-benda yang ada, uang, emas, perak, permata, berlian, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Saudaraku, itu semua. Haleluya. Pengharapan kita yang tidak mengecewakan ada dalam Yesus. Maka apa kata Yesus? Yang kau pikirkan itu tidak seperti yang kupikirkan. Sebab setiap orang yang memperkatakan kalau saja, andaikan saja, orang kaya ini berkata, oh itu ya Tuhan, aku maulah, mungkin lebih ditambahkan Tuhan hartanya. Karena seperti Hana, ia memberi satu, Tuhan memberi 5 jadinya. Amin. Tetapi akibat tidak mempercayai firman Tuhan, lebih mempercayai harta bendanya, uangnya, maka apa yang terjadi? Tuhan sampai menyatakannya seperti itu, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum. Jangan sombong. Haleluya. Ya. Sebagaimanapun hebatnya manusia, dia adalah lukisan atau bentukan Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Jangan berpuas diri dengan karya kita atau dengan pencapaian-pencapaian atau kekayaan dan lain-lain sebagainya. Karena hanya Tuhan yang melukis kehidupan kita, sanggup merombak lukisannya melalui firman Tuhan atau perkataannya. Karena itu bagian kita, patuhi firman Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Orang muda yang kaya ini mempertahankan hartanya dan menolak melakukan firman Tuhan, padahal yang ada itu pun Tuhanlah yang memberikannya. Kita harus menaruh harapan tertinggi kita pada kuasa perkataan firman Tuhan. Amen. Jangan pada benda-benda, jangan pada kertas. Haleluya, saudaraku. Karena yang Tuhan pikirkan tidak sama rendah yang kita pikirkan. Mengerti? Tuhan itu memikirkan jauh lebih tinggi antara langit dan bumi, saudaraku. Kita nggak akan bisa mencapai pikiran Tuhan. Haleluya. Mengubah air menjadi anggur, dia hanya memperkatakannya. Itu tidak akan bisa masuk di logika manusia. Tetapi kalau kita percaya, maka tidak ada yang tidak mungkin. Saudara percaya? Katakan saya ya Tuhan. Jadi pada saudara yang iman, yang menjadi iman saudara. Haleluya. Patuhi saja firman Tuhan walau kita tidak bisa membaca akhiratnya. Sebab yang termanis itu adalah cara Tuhan, bukan cara kita. Haleluya. Sering kita memakai pikiran kita rasa kita lebih hebat daripada Tuhan bekerja. Percayailah firman Tuhan di atas fakta kehidupan. Percayailah firman Tuhan di atas segala keadaan. Karena firman Tuhan itu tidak pernah kadarnya berkurang. Sejak cerita dari Alkitab ini, pemuda Nain dibangkitkan,
Orang muda yang bodoh ini pun sampai hari ini berita ini diberitakan, ia tetap membawa kuasa. Haleluya. Berita ini akan tetap membawa kuasa ketika kita percaya. Tidak pernah menjadi usang, saudaraku. Amin. Sebagaimanapun kemajuan yang terjadi di dunia ini, firman Tuhan tidak pernah berlalu atau berkurang kuasanya. Percayalah firman Tuhan di atas segala sesuatunya. Haleluya. Nah, di sini saya buat ada beberapa untuk informasi bagi kita, untuk kita menambah pengetahuan kita. Kita perlu mengerti ya dan memahami hal ini. Tuhan sudah menyediakan berkat 3 berganda, yaitu berkat yang diturunkan dari Bapa orang percaya, yaitu Bapak Abraham. Berkat rohani, berkat badani, dan berkat materi. Amin. Untuk kita menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita, cara penerapannya kita tahu, karena kita tahu berkat apa yang kita butuhkan. Amin. Yang pertama itu berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Saya mau sampaikan pada saudara, seperti apa yang dialami oleh pemuda di Nain dan orang tuanya ibu janda ini, seperti apa yang dialami oleh pemuda dan seperti apa yang dialami mereka yang membuat pesta di Kana, itu pesta pernikahan, perkawinan. Haleluya. Mereka menerima mujizat itu. Ya, amin saudaraku. Saya ulangi, mereka berdua menerima mujizat itu, tetapi anak muda ini tidak menerimanya. Tapi perkataan Tuhan menguatkan kita. Nggak ada yang mustahil. Amin. Dan kalau kita mau ketidakmustahilan itu terjadi dalam diri kita, kita harus terima kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak cukup hanya sekedar tahu. Berkat rohani, yaitu buah Roh Kudus, Galatia 5:22-23. Dan karunia Roh Kudus, ada ayatnya dalam 1 Korintus dan lain sebagainya. Banyak berkat rohani, ditambahkan dengan kuasa, urapan, wibawa, karisma, hikmat, kebijaksanaan yang bisa kita pakai di dunia untuk pelayanan dan pulang ke surga. Upahnya mahkota kehidupan yang kekal ini datang karena kita berdoa. Ini dapat dari doa. Saudara mau melayani, punya kuasa, saudara mau menerapkan buah Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus bekerja, mendoakan orang sakit sembuh, mengusir setan-setan pergi. Nah saudaraku, itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak berdoa. Karena berkat rohani itu Tuhan punya, Dia langsung kasih turun kepada kita. Dan kalau itu tidak kita pakai dalam pelayanan, pulang ke surga. Haleluya. Jadi apa yang harus kita buat untuk menurunkan berkat rohani, yaitu harus berdoa. Anak-anak Tuhan harus berdoa untuk mendapat kuasa daripada Tuhan. Yang kedua, berkat badani. Seperti Mazmur 91, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 sepakan untuk tidak menimpaku, malah petaka tidak akan menimpaku, itulah tidak mendekat kepada kemahku. Tuhan mengenyangkan aku dengan umur yang panjang. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ya 1 Petrus 2:24. Haleluya. Dan banyak ayat-ayat berkat badani yang lainnya. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, seperti jangan khawatir dan lain sebagainya ya. Sehat, panjang umur, terpelihara dan menikmati hari-hari yang baik tidak diikuti hari-hari penderitaan yang karena perkara-perkara yang semu yang saya sudah katakan tadi. Haleluya. Kenapa anak muda itu harus bersedih hati? Karena ia lebih mempercayai hartanya daripada firman Tuhan. Itu perkara semu. Amin. Yang membuat dia gak bisa melakukan firman Tuhan. Pikirannya negatif. Nanti aku jadi miskin. Dia gak kenal Tuhan. Saudara-saudara, maka apa yang mendatangkan berkat badani ini, umur yang panjang, sehat ini, semuanya kepada kita, yaitu pikiran positif. Karena pikiran negatif merusak semua jaringan saraf penyaluran darah dari denyut jantung dan melemahkan body atau kekebalan atau imun tubuh kita.
Haleluya. Begitu yang negatif itu datang, drop stamina kita. Kenapa? Dia menyerap banyak yang gak perlu dipikirkan. Antibodi kita jadi lemah, turun. Harusnya virus itu bisa diperangi dan sehat terus. Karena pikiran negatif, bersuhu ya, cuma sakit ya. Padahal cuma karena kita sudah diberikan senjata di dalam tubuh kita ini, saudaraku. Tuhan menciptakan manusia yang memberikan, ya seperti antibodi, saudara, senjata di dalam tubuh kita. Ketika virus menyerang tubuh kita ini, saudara, dan itu asing bagi tubuh kita, tidak biasa, ia langsung, saudaraku, menolaknya. Makanya otomatis asyik. Haleluya. Pikiran kita harus positif. Kalau acim kita menolak virus, pikiran kita positif. Tapi kalau acim kita, karena kita pikir virus hidup di kita, maka itu yang merajalela, virusnya jadi merajalela. Bukan hanya virus corona atau virus yang lain. Banyak virus pikiran negatif ini. Haleluya. Haleluya. Nah, itu akan melemahkan antibodi kita. Itu sebabnya perlu pikiran positif. Apa saya bilang? Perlu pikiran positif. Katakan, saya harus memikirkan pikiran yang positif untuk mendatangkan berkat badani. Saya harus berdoa untuk mendatangkan berkat rohani. Haleluya. Satu lagi yaitu berkat materi. Ada banyak ayatnya, Ulangan 28, Yohanes 10, Yosua 1, Mazmur 1, dan banyak lagi ayat-ayat ini. Amin. Haleluya. Kebutuhan hidup yang dibeli dan dihargai dengan uang, tidak berhutang, hidup berkelimpahan, makan, pakai, tempat tinggal, beruntung, berhasil, semuanya sudah disediakan. Berkat materi ini datang karena mau bekerja. Haleluya. Haleluya. Jadi ada wadah Tuhan untuk menyalurkannya, saudaraku. Amin. Kita udah berdoa habis-habisan, tapi kita tidak melakukan bagian kita. Bukan Tuhan tidak menyediakan berkatnya, berkatnya sudah ada. Buka pintu. Yesus ada di pesta di Kana itu. Amin. Yesus ada, diundang di sini. Bukan kebetulan pesta itu kekurangan anggur. Haleluya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Di sana juga disediakan wadah. Jadi kalau hari ini ada firman Tuhan, berarti ada Yesus di sini. Adakah wadah yang kita sediakan dari pekerjaan kita, dari usaha kita, dari apa yang kita pegang untuk Tuhan mencurahkan mujizatnya? Amin. Kalau tidak ada, bagaimana cara mujizat itu datang kepada kita? Haleluya, saudaraku. Nah, itu sebabnya kita perlu mengetahui, jangan Tuhan berkat Abraham 3 berganda itu menjadi milikku. Kita tahu berkat rohani itu apa, kita tahu berkat materi itu apa, kita tahu berkat badani itu apa, dan bagaimana cara mendatangkannya di dalam hidup kita. Ada wadahnya semua. Kalau kita tidak berdoa, tidak ada urapan, tidak ada karunia Roh Kudus, tidak mungkin tumbuh buah Roh Kudus. It's okay, mati masuk surga. Tapi kalau buah Roh Kudus nggak ada, bagaimana bisa mati masuk surga? Itu kebutuhan di dunia. Amin. Begitu juga berkat badani. Jaga diet segala macam, makan sekali cuma sehari. Nggak masalah, saudara.
Respect badan saudara gak ada masalah. Amin. Baguslah cewek-cewek jangan terlalu gendut, ya kan? Ya. Yang laki-laki juga, bapak-bapak, yang calon-calon kaum bapak, janganlah. Nanti kalau menikah dikira yang mana ini yang mengandung, yang sedang hamil, suaminya atau istrinya gitu ya. Kan mana juga ya kan? Haleluya. Ya rasanya ya boleh juga lah. Tapi maksudnya saudaraku itu hanya sedikit dibandingkan dengan pikiran. Amin. Amin saudara. Karena itu belajar pulang dari tempat ini, pikirkanlah yang positif untuk mendatangkan berkat yang sehat dalam tubuh kita. Amin. Dan lakukanlah sesuatu, bergeraklah untuk melakukan sesuatu untuk mendatangkan berkat badan, berkat rohani dalam hidup kita. Supaya apa yang dilakukan oleh firman Tuhan kepada contoh-contoh yang sudah diberikan kepada kita ini dijadikan juga bagi kita, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan batasi kuasa Tuhan karena pikiran saudara. Jangan batasi kuasa Tuhan karena pengertian saudara yang dangkal. Karena pikiran Tuhan tidak serendah yang kita pikirkan. Mari kita bangkit berdiri.